Gimana sih perasaan lo kalau misalkan lo punya teman yang baik, suka nongkrong bareng, makan bareng, suka saling bantu dan segala macem, apalagi waktu zaman sekolah gitu kan. Nah, tapi salah satu teman dari circle lo ini tiba-tiba jadi sukses gitu lah. Ceweknya cakep, punya bisnis, terus uangnya banyak, intinya punya kehidupan yang jauh bener-bener berbeda daripada kehidupan lu sekarang. Udah lama gak ketemu, terus lu ngerasa kalau teman lama lu ini tuh sombong, nggak pernah bantu satu sama lain lagi, nggak pernah nongkrong lagi, nggak pernah ngerokok bareng di kantin belakang lagi. Anak-anak pada ketahuan kena hukuman. Bahkan parahnya, kadang tuh nggak mau bantu temen sendiri pas lagi kesusahan. Nah, itu yang dirasain A$AP Rally kepada A$AP Rocky. Jadi tuh A$AP Rally sama A$AP Rocky sesuai sama depan panggung mereka A$AP, mereka ada di dalam sebuah grup namanya tuh A$AP Mob. Terus A$AP Mob ini bisa dibilang adalah salah satu grup paling besar yang ada di industri rap pada saat itulah. Kita bener-bener nungguin banget ya album Don't Be Dumb yang udah dijanjiin sama A$AP Rocky. Jujur gue lebih nungguin album ini daripada albumnya Playboi Carti, karena menurut gue Don't Be Dumb ini jauh lebih realistis untuk di drop aja. Walaupun perilisannya juga udah tahan lama banget dari Agustus, mungkin sampai sekarang juga nggak jelas mau dirilis kapan. Si anjing malah kena ancaman 24 tahun penjara. Jujur gue yakin pasti banyak banget orang yang kecewa, orang yang marah sama A$AP Rocky, karena orang-orang tuh berekspektasi kalau misalkan A$AP Rocky itu adalah figur yang jauh lebih baik, jauh lebih sopan, jauh lebih meaningful, dan jauh lebih friendly lah daripada orang-orang yang ada di industri lainnya. Modelnya tuh mirip-mirip sama Tyler the Creator lah. Buktinya dulu A$AP Rocky sama Tyler the Creator aja bestie kan gitu. Nah, terus tiba-tiba kasus ini muncul, semua orang benar-benar kaget banget. Banyak yang kecewa, banyak yang bertanya-tanya, banyak yang membingungkan juga, kira-kira apa yang terjadi sama A$AP Rocky, kok bisa dia sampai dipanggil polisi dan sekarang lagi menghadapi pengadilan yang dia diancam 24 tahun penjara. Sebelum gue kasih tahu ceritanya, sebelum kita masuk ke inti videonya, gue mau ngasih tahu dulu nih, mungkin beberapa dari lu semua ada yang belum tahu. A$AP itu bukan A$AP Rocky, dan A$AP Rocky bukanlah satu-satunya A$AP yang ada di dunia ini, karena sejatinya A$AP atau A$AP Mob adalah sebuah grup rap yang diisi oleh banyak banget orang. Nah, terus A$AP Rocky adalah sebuah figur yang bener-bener jelas banget, yang paling terkenal di antara A$AP lainnya. Nah, terus member A$AP ini bisa dibilang udah bener-bener tersebar lah di seluruh Amerika, dan sekarang ibaratnya sekarang masa depannya mereka udah bener-bener berbeda banget. Ada yang fokus nge-rap, ada yang ketergantungan narkoba, ada yang nuntut temennya sendiri, dan paling sukses itu Rocky karena dia ya berhasil di fashion, berhasil di rap juga, dan orang-orang juga nungguin karya-karya terbaru dari A$AP Rocky kan. Jadi A$AP tuh simpelnya ada banyak, A$AP Rocky, A$AP Rally, A$AP Twervy, A$AP4, A$AP-N, macam-macam lah pokoknya. Tapi makin kesini, A$AP ini bisa dibilang udah mulai sedikit tidak aktif lah, karena mereka udah nggak berjalan lagi nih sampai sekarang produksi kreatifnya, karena ya orangnya yang seperti gue udah bilang tadi udah pada misah-misah. Balik lagi ke Rocky, seperti yang gue bilang tadi, Rocky kan adalah sebuah figur yang paling sukses, sebuah figur yang paling besar di antara nama-nama A$AP lainnya. Dan gue berpikir bahwa yang namanya figur paling besar, pasti teman lamanya yang di A$AP ada aja lah yang iri, dan pasti ada aja orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan A$AP Rocky itu sendiri, karena karirnya kan bisa dibilang lagi di atas awan banget. Mau nikah sama Rihanna, terus juga albumnya mau rilis, juga beberapa projectnya dia juga selalu dinantikan. Dia juga orang baik kok gitu. Buktinya kemarin Big Dogs aja dibawa sama dia masuk feature ke dalam Big Dogs. Itu kan bener-bener sebuah langkah yang bener-bener baik banget dan merangkul rapper yang baru ongoing, yang baru naik gitu. Kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi pada suatu hari, ada salah satu member A$AP Crew itu meninggal. Dan A$AP Rocky sebagai orang yang paling terkenal, orang yang paling punya duit, orang yang paling berjasa, orang yang paling bisa lah mengulurkan tangan dengan cepatnya, itu diandelin sama beberapa teman-teman yang di A$AP buat bayarin prosesi pemakamannya si salah satu member kru A$AP ini. Salah satu member kru A$AP yaitu A$AP Rally berpikir nih, wah, kalau misalkan ada acara kayak gini, harusnya yang ngebayarin prosesi pemakamannya itu si A$AP Rocky. Harus dia nih, karena dia yang paling terkenal, dia yang harus bisa bantu kita gitu, pikir A$AP Rally pada saat itu. Nah, terus karena itu Rally langsung ngechat lah si Rocky. Rally ngechat si Rocky nih. Nah, tapi sayangnya si Rocky nggak bales. Nah, dari sini A$AP Rally kayak mulai ngerasa, waduh, apa nih, apakah ada yang salah dari Rocky? Rocky kok berubah sekarang? Ibaratnya Rally tuh kayak berusaha untuk menyimpulkan semuanya di dalam kepala sendiri lah, padahal dia nggak tahu aslinya tuh kayak gimana apa yang dilakukan Rocky gitu. Akhirnya si Rally
kayak ya udahlah lewat kayak begitu aja. Nah terus beberapa bulan, beberapa saat kemudian ada sebuah fase, ada sebuah momen di mana A$AP Rocky dan A$AP Rocky dipertemukan di sebuah call. Nah tapi entah kenapa, kan tadi gue udah bilang A$AP Rocky udah lumayan panas lah sama si Rocky. Rocky malah ngomong ke Rally, Rel, lu kalau misalkan gak ada sesuatu yang baik yang pengen lu katakan ke gue, mending lu gak usah ngomong ke gue, karena gue gak bakal mengatakan apapun juga. Kira-kira kayak gitulah. Nah terus A$AP Rocky digituin, makin panas dong dia, kayak wah ini Rocky udah mulai gak bener nih. Apa nih yang terjadi sama Rocky? Kira-kira gue salah apa nih sama Rocky? Kok dia berubah gini? Padahal dia yang harusnya bantu gue, dia harusnya bantu kita semua sebagai member A$AP gitu. Nah terus beberapa waktu kemudian, waktu berjalan, A$AP Rocky dan A$AP Rocky lagi berada di sebuah tempat yang sama, sebuah kota yang sama, yaitu Los Angeles. Nah entah kenapa tanpa pikir panjang, di situ A$AP Rocky langsung nge-call A$AP Rally. Ibaratnya langsung karena Rel, lo di mana? Lo lagi di LA juga. Terus Rally tuh di situ bukannya berpikir kayak oh ini temen gue aja, tapi Rally merasa kayak udah feeling gak enak aja gitu, karena Rocky sendiri juga udah awalnya ngejahatin dia, awalnya kayak nginisin dia lah. Makanya si Rally mikir kemana-mana. Akhirnya Rally ngasih tahu alamat hotel palsu kepada A$AP Rocky. Akhirnya beberapa waktu berjalan, bener lah tuh A$AP Rocky nyamperin A$AP Rally di alamat yang udah dikasih sama A$AP Rally. Disinilah kejadian baru dimulai. Di situasi ini, tiba-tiba Rally berjalan mengarah ke A$AP Rocky dan langsung mereka tuh kayak sedikit ada keributan lah, kayak dorong-dorongan gitu. Lu kenapa gitu. Nah parahnya di antara A$AP Rally dan A$AP Rocky ini ada beberapa kru member A$AP lainnya. Dan momen ini tuh terekam sama kamera CCTV yang jadi sebuah bukti kuat bahwa A$AP Rally dan A$AP Rocky pada saat itu emang lagi ada beef lah, lagi ada berantem dan dipisahin sama dua A$AP kru member lainnya. Intinya pada saat itu Rocky berusaha untuk menggeser A$AP Rally buat keluar dari frame kamera CCTV. Terus mereka kayak dipisahin lah sama member kru A$AP lainnya. Akhirnya A$AP Rocky dan A$AP Rally balik nih ke frame kamera. Ibaratnya mereka udah mulai kayak oke, chill out gitu loh. Udah kayak mulai dipisahin lah karena ada teman-temannya kan. Nah tapi tiba-tiba entah dari mana, entah disadari siapa, tiba-tiba hadir sebuah derderan yang dikeluarkan dari kantongnya A$AP Rocky. Nah A$AP Rocky yang di mata Rally adalah orang baik, fashion boy, dia adalah orang yang baik, dia orang yang ramah, dia orang yang murah senyum, tapi tiba-tiba dia ngeluarin derderan di depan A$AP Rally. Ini justru kayak makin mikir kayak waduh anjir, ini kayaknya udah kejauhan banget nih. Akhirnya singkat cerita Rocky tuh di situ ngerasa kayak oke, gue udah kejauhan, gue waktunya mundur. Nah si anjing Rally lagi panas-panasnya, lagi megang derderan, Rally malah manas-manasin si Rocky lagi. Rally bilang lah ke Rocky, Rock, lo tuh sekarang udah punya duit, lo lupa ya sama temen lo sendiri. Salah satu temen kita, former membernya A$AP, itu ada kejadian narkoba dan lo gak bantuin dia sama sekali, gitu kata A$AP Rally. Di situ jelas Rocky makin panas, Rocky makin emosi. Rocky mulailah ngeluarin itu derderannya lagi, terus dia nembak itu ke arah A$AP Rally. Kira-kira itu yang dijelaskan dari pihak A$AP Rally. Nah terus setelah itu A$AP Rally langsung berlindung dan lari gitu lah buat kabur dari A$AP Rocky yang sedang memegang senjata dan mengarahkan senjatanya ke A$AP Rally. Nah, itulah cerita di POV-nya A$AP Rally. Ini bagian penting yang ada tertangkap CCTV itu cuman beberapa aja, sedangkan masih banyak banget bagian-bagian penting yang sebenarnya tuh cukup esensial buat membahas kasus ini. Karena inget kan di awal tadi gue cerita kalau misalkan A$AP Rally bilang A$AP Rocky nggak bayar pemakaman salah satu crew membernya A$AP. Padahal pada saat itu Rocky bener tuh ngebayarin pemakaman salah satu crew membernya A$AP. Dan di pengadilan A$AP Rally langsung kayak yang oh iya deng, dia ngebayarin, sorry gitu. Dan karena tuntutan dari A$AP Rally juga nggak macem-macem, lawyernya A$AP Rocky itu selama di pengadilan berusaha untuk membangun image A$AP Rally adalah seseorang yang berusaha untuk memanfaatkan temennya dimasukin penjara untuk uang gitu. Lawyer Rocky juga bilang yang menunjukkan kalau misalkan A$AP Rocky itu benar melepaskan tembakan ke arah A$AP Rally. Karena kan di situ ada beberapa orang, ada beberapa A$AP member juga, dan mereka tuh
semuanya nggak bersaksi kalau misalkan A$AP Rocky bener nembak A$AP Rally, dan nggak ada bukti yang lebih kuat juga untuk menunjukkan apa yang diberikan oleh A$AP Rocky kepada A$AP Rally gitu. Nah, terus bukti kuat lainnya itu adalah goresan tangan yang ada di tangannya A$AP Rally. Balik lagi, itu kan bisa karena berapa hal, nggak cuman karena tembakan doang. Nah, terus karena buktinya juga kurang banyak, out of nowhere tiba-tiba A$AP Rally dapat cangkang peluru dari yang ditembakin sama A$AP Rocky pada saat itu. Karena cangkang peluru ini kan kasusnya jadi jauh semakin serius, jauh semakin berbahaya gitu kan. Akhirnya polisi yang memutuskan untuk menggerebek rumahnya A$AP Rocky dan mencari senjata. Dan apakah polisi menemukan senjata? Iya, polisi menemukan senjata di dalam rumahnya A$AP Rocky. Tapi senjata yang ditemukan di rumahnya A$AP Rocky itu sudah terregistrasi dan nggak cocok sama apa yang diceritakan sama A$AP Rally gitu. Akhirnya polisi ya menganggap bahwa senjata itu bukan senjata yang ditemukan di rumahnya A$AP Rocky, bukanlah sebuah bukti yang kuat. Hakim juga sebenarnya masih curiga banget nih sama si A$AP Rally, karena setelah kejadian tersebut A$AP Rally nggak langsung ngadu ke pengadilan untuk menarik A$AP Rocky ke dalam penjara, melainkan A$AP Rally kayak harus nunggu beberapa hari gitu baru dia bisa ngelaporin A$AP Rocky gitu. Ini kan jadi sebuah tanda-tanda yang besar banget gitu loh. Kayak anjir, nyawa lo hampir melayang tapi lo nggak langsung lapor, lo malah nunggu beberapa hari dulu baru lapor ke polisi gitu. Kan jadi sebuah hal yang janggal banget. Dan terus pengadilan sampai sekarang juga masih berjalan. Tim lawyer dari A$AP Rocky juga bilang kalau misalkan senjata yang dibawa sama A$AP Rocky waktu itu tuh sebuah dummy gitu, sebuah senjata bohong-bohongan. Jadi ya ini kayak memperkuat alasan juga gitu kan kenapa A$AP Rocky nggak nembak sama sekali. Dan parahnya juga tuh si A$AP Rally, dia menuntut Rocky $25.000 apabila si Rocky bener dinyatakan bersalah. Udah gila, gimana lawyer Rocky nggak mikir kalau misalkan Rally itu berusaha untuk menjatuhkan A$AP Rocky dengan cara ngambil duitnya dia juga. Karena ya dari gugatannya aja Rally udah minta tanggung jawab $25.000 gitu loh, entah dari mana. Jadi bisa dibilang figur Rally adalah sebuah temen yang butuh uang dan memanfaatkan temen lamanya. Itu adalah salah satu senjata yang digunakan oleh tim A$AP Rocky untuk menghindari segala macam tuduhan yang terjadi kepada dia. Kalau misalkan harapan dari gue, gimana pun itu, kalau misalkan Rocky salah ya gue terima. Kalau misalkan Rocky nggak salah, ya gue harap dia bener-bener bisa merilis album yang udah dia janjikan itu. Don't Be Dumb, semua orang udah nungguin banget, termasuk gue. Katanya dia mau masukin featuring Tyler the Creator di situ, makanya gue nungguin banget itu album. Beberapa lagunya A$AP Rocky yang dia rilis akhir-akhir ini juga notabene-nya gue suka gitu loh. Kayak Taylor Swift, Hijack, lagu-lagu ini tuh bener-bener gue suka banget. Gue sebenarnya berharap Don't Be Dumb bisa lanjut, dan gue berharap juga A$AP Rocky bisa balik lah ke industri dan melakukan apa yang harusnya dia lakukan gitu loh. Nggak masuk penjara ya. Kalau misalkan dia bersalah ya mau nggak mau dia harus masuk penjara sih. Nah, kira-kira dari gue videonya kayak gitu aja. Kalau misalkan lo suka sama video ini, lo bisa langsung like. Dan kalau misalkan lo suka sama channel ini, lo bisa langsung subscribe. Dan please coba temuin Sunpower di platform lainnya, ada di Instagram, ada di TikTok, dan juga Sunpower tuh punya Discord namanya Sun People. Coba cek aja di link di description, siapa tahu lo bisa jadi bagian dari orang-orang yang suka nontonin channel ini. Di sini orangnya baik-baik, di sini orangnya asik-asik, walaupun kadang mereka ribut juga satu sama lain, tapi tenang aja, kita seru banget kok. Kira-kira dari gue kayak gitu aja. Gue Rico Sunpower cabut.